Terima kasih Anda masih bersama kami di Sahur Bareng CNN Indonesia. Dan saatnya kita melihat suasana Ramadan di mancanegara. Dan kali ini kami akan mengajak Anda ke Turki. Nah, sudah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal. Langsung saja saya sapa, halo selamat malam, Assalamualaikum. Pak Dubes, apa kabar ini Pak? Waalaikumsalam Mas Iqbal dan Mbak Megi. Kabarnya baik, kita baru selesai tarawih di sini. Oh, baru selesai tarawih ya? Berarti di sana jam berapa ini Pak? Baru selesai tarawih. Sekarang di sini sekitar jam 11 lah, jam 11 malam, beberapa menit lagi jam 11. Oke, ini jadi menjelang tidur nih ya Pak ya. Pak Dubes, ini tentunya kita menarik sekali kalau kita membahas soal Turki, apalagi Turki kan beberapa waktu lalu sempat diguncang gempa begitu ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana suasana Ramadan di sana, apalagi warga lokal yang saat ini baru menyelesaikan sholat tarawih. Tentunya apakah ada kendala-kendala dan juga ada yang berbeda nggak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, pada dasarnya kalau di Turki hari-hari berjalan seperti biasa aja kalau siang gitu. Jadi restoran-restoran juga nggak tutup, orang juga bisa makan bebas, kemudian semua berjalan seperti biasa, jadi nggak terlalu terasa lah. Tapi kita di sesama masyarakat Indonesia, kita mencoba menghidupkan suasana Ramadan ini buat tombol kangen lah, supaya ngerasa seperti seolah-olah berada di Indonesia. Memang yang berbeda dari hari-hari yang lain adalah pada bulan puasa itu hampir semua masjid menyelenggarakan taraweh, kemudian menyediakan makanan gratis. Memang ada dua sisi ya, di satu sisi ini yang terjadi di kota-kota yang lain, sementara di kota-kota yang terkena gempa memang kondisi masjid-masjid belum bisa dipakai dan memang tidak disarankan untuk melakukan sholat taraweh di masjid. Jadi mereka masih melakukan sholat taraweh, sholat Jumat, dan sholat-sholat 5 waktu di tenda-tenda yang dipasang di sekitar masjid gitu. Baik Pak Dubes, dan bagaimana budaya dan juga kebiasaan saat Ramadan warga lokal di Turki? Apa sebenarnya perbedaannya dengan di Indonesia? Bedanya adalah, kesamaannya adalah di sini restoran-restoran kalau sore penuh dengan bukber gitu. Jadi semua orang bukber, perkara puasa atau tidak puasa soal lain, yang penting bukber gitu. Dan yang unik di Turki adalah ada sahur bersama. Jadi saya tahun lalu itu hampir 7 kali diundang sahur bersama, biasanya mulainya sekitar 2:30 itu sampai dengan datangnya subuh. Tapi alhamdulillah tahun ini durasi puasa hampir sama dengan di Indonesia, sekitar 14 jam. Jadi kita mulai jam 5 dan kemudian jam 7 kita sudah mulai, jam 7:15 kita sudah berbuka puasa. Oke. Pak Dubes, ini berbicara soal sahur bareng-bareng, kan kalau di Indonesia identik dengan ada panggilan sahur begitu, lalu juga ada sahur on the road, bahkan ada yang cukup dilarang begitu ya, akhirnya ujung-ujungnya tawuran. Nah, ini bagaimana kalau di Turki sendiri? Kalau di Turki nggak ada suasana seperti itu. Dan di makanan juga, kalau di Indonesia kan banyak sekali makanan-makanan yang khas yang keluar pada saat bulan Ramadan, orang jualan di mana-mana. Kalau di Turki hanya beberapa jenis makanan saja yang khas bulan Ramadan. Salah satunya ada roti yang disebut Ramazan pide. Ramazan pide itu hanya keluar selama bulan Ramadan. Tapi memang di Turki mungkin ada di beberapa masjid di Turki yang memang ada nuansa lebih syahdu ketika bulan Ramadan, misalnya di Masjid Hagia Sophia di Istanbul, kemudian Masjid Biru dan Masjid Sultan Ayub. Kalau di Ankara, kebetulan saya di Ankara karena KBRI di Ankara, itu ada Masjid Bayram, kemudian ada Masjid Kocatepe, itu yang terasa memang di situ hampir 24 jam hidup masjid itu. Tapi di masjid-masjid lain ya semua berjalan seperti biasa, kecuali ada taraweh. Sepertinya Pak Dubes ini sudah kangen ya dengan makanan Indonesia ya Pak Dubes. Nah Pak Dubes, apakah ada agenda khusus yang diadakan oleh KBRI untuk diaspora Indonesia di Turki? Yang jelas di Wisma Duta kita menyelenggarakan taraweh setiap malam kita, tapi terserah siapa yang mau datang. Nah, rata-rata sekitar 30 orang, 20 orang sampai 30 orang datang, teman-teman mahasiswa, dan ada juga sekitar 10 orang warga kita
yang kemarin kita evakuasi dari daerah terdampak gempa, dan mereka masih tinggal di sini karena memang belum punya tempat untuk tinggal, dan kemungkinan awal bulan depan mereka akan kembali ke Indonesia secara volunteer gitu. Nah, mereka yang menjadi jamaah tetap di Wisma Duta untuk sholat taraweh. Nah, kita coba menghidupkan suasana Indonesia di situ. Kita buka, biasalah kalau di Indonesia kan kita buka ada gorengan ya, wajibnya. Padahal yang disudahkan kan kurma gitu, tapi orang Indonesia tuh wajib ada gorengan gitu. Jadi ada gorengannya, kemudian ada apa namanya, makanan-makanan Indonesia, ada kolak dan sebagainya. Kita coba buat tombol kangen lah buat teman-teman yang tidak bisa merasakan suasana seperti di Indonesia. Oke, berarti ini ada rencana juga untuk kembali ke Indonesia, Pak Dubes? Enggak, ya saya kan jadi tetua adat di sini nih. Oh, Jadi Idul Fitri harus di sini bersama masyarakat, karena nanti pada saat apa namanya, masyarakat kita Idul Fitri kan di sini rata-rata sekitar 400 sampai 500 orang datang untuk Idul Fitri di Wisma Duta. Dan biasanya masyarakat juga menyelenggarakan buka puasa bersama. Jadi bukan KBRI yang menyelenggarakan, tapi masyarakat yang menyelenggarakan buka puasa bersama. Nah, jadi kami harus menghadiri buka puasa bersama. Ada teman-teman mahasiswa PPI menyelenggarakan buka puasa bersama. Kemudian ada teman-teman Gelins. Gelins itu adalah wanita Indonesia yang menikah dengan orang Turki. Yang di Ankara itu mungkin ada sekitar 150-an orang. Jadi mereka ini yang menyelenggarakan kegiatan itu. Jadi kita menghadiri bersama masyarakat Indonesia yang lain. Pak Dubes, ini menarik Pak Dubes. Kalau di Indonesia ini kan pemerintah melarang aparaturnya untuk berbuka puasa bersama. Tetapi kalau di Turki sendiri itu tidak ada larangan-larangan sama sekali, Pak. Apalagi kan sekarang ini juga sebenarnya pandemi juga belum berakhir begitu. Kalau di Turki kan praktis pandemi itu sudah berakhir tahun 2021 lah ya. 2021 itu sudah dideklar akhir tahun itu sudah bebas, semua orang sudah nggak pakai masker. Semua sudah kegiatan publik sudah diizinkan. Jadi sudah setahun lah ngalamin suasana udah nggak inget pandemi gitu selama setahun ini. Nah, kalau larangan buka puasa memang di Turki nggak ada. Tapi karena ada himbauan dari Jakarta untuk tidak melakukan buka puasa bersama, jadi KBRI juga tidak menyelenggarakan buka puasa bersama. Tetapi masyarakat Indonesia yang ada di Turki, mereka mengambil inisiatif untuk buka puasa bersama, dan yang hadir bukan hanya teman-teman Indonesia, tetapi teman-teman mereka yang orang Turki, keluarga mereka juga diundang untuk kegiatan buka puasa bersama itu. Jadi kita statusnya menghadiri aja buka puasa bersama itu. Oke, menarik sekali ya. Iya, apalagi kalau misalnya bisa diundang sama Bapak untuk ke sana nantinya. Iya, Pak. Kita juga ingin melihat merasakan juga makanan khas di sana. Makanan khas di sana, suasana di sana, budaya di Turki tentunya sangat menarik. Terima kasih Bapak lalu Muhammad Iqbal sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Sahur Bareng. Sama-sama. Selamat sahur, selamat menjalankan ibadah puasa buat semuanya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.